Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham request Sobat Trader di tanggal 17 Januari 2025, part yang ketiga. Yang pertama ada Jawa. Jaya Agrawati. Bandarmologi tanggal 17 Januari. Kita lihat tanggal 17 Januari. Big distribusi yang keluar DRXC Beki. Ada masuk YP CPMG. Cenderung sideways belakangan. Jawa ini tampaknya masih untuk tektokan singkat YP, kita lihat ya. Grossnya ya ini. Pergerakannya tampaknya untuk tektokan YP. Jadi YP ini mungkin punya beli di 103 atau 104. Dia jual di 105, beli di 104, jual di 105. Tampaknya seperti itu yang terjadi di Jawa pada perdagangan 17 Januari. Meskipun tampaknya ini cut loss, punya average 104, jual 103, namun tetap kemungkinan dia profit. Kita lihat bandarmologi dari tanggal 9 Januari untuk Jawa. Grossnya cukup bagus, bandarmologi netral. Yang keluar DR CCXL, yang masuk YP, CP, ZP. DR masih jualan, ini DR ini namanya juga untuk tektokan. Kita lihat grossnya, oh tidak. DR murni jualan, yang nampung ada YP. YP, CP, ZP. Jika melihat Broksum netral-netral saja, masih belum ada tanda yang berarti untuk Jawa. Namun karena sudah sideways cukup lama, kemungkinan akan ada kenaikan dalam waktu dekat. Kita lihat analyzer. Analyzer, ya. Frekuensi analyzer pada tanggal 17 Januari menunjukkan spike. Spike yang cukup tinggi, sehingga harapan bahwa tanggal 20 Januari akan ada penguatan. Ini ada harapan untuk Jawa karena frekuensi analyzer tanggal 17 Januari-nya ada spike. Kita lihat spike di tanggal 16 Desember nih. Spike tanggal 16 Desember. Kemudian di tanggal 18 Desembernya menguat. Tanggal 18 Desember menguat. Ini juga ada spike di sini. 20 Desember. 20 Desember di spike. Kemudian ada penguatan cukup tinggi di tanggal 30 Desember. Ini sudah ada spek dari frekuensi analyzer di Jawa pada perdagangan 17 Januari. Hanya tinggal menunggu waktu saja, ini akan ada penguatan lanjutan, apalagi YP punya barang cukup banyak dengan average price di 105. Biasanya YP tidak mau berlama-lama di suatu emiten, kemungkinan akan segera diangkat dengan resisten 110. Jika Sobat Trader sudah punya dari average 102, 101, silakan langsung pasang sell di 110 untuk pengen segera keluar dari Jawa. Atau ya silahkan teman-teman saja, jika menguat ke 110 dan belum mampu berikut, langsung take profit. Semoga bisa profit di Jawa. Yang jelas ini cukup sideways. Beberapa broker hanya memanfaatkan trading jangka pendek satu tick, beli di 103, jual di 105. Nampaknya yang terjadi seperti itu belakangan ini di Jawa. Lalu kita bahas berikutnya JIHD. Ada Sobat Trader yang juga dalam kondisi floating loss di JIHD. Punya di harga 1790, kurang lebih ini perkiraan. Karena hanya menunjukkan floating loss 14,8%. Untuk bisa kembali ke 1790 harus ada kenaikan 17,4%. Sepertinya JIHD ini kemarin sudah sempat naik ya. Ini high-nya di 1780. Pasti sangat menyasar sekali ini Sobat Trader yang punya ini. Pak Yuhu ini punya di 1790, kurang lebih kita estimasikan karena floating loss 14,8% dengan
beberapa waktu sebelumnya di sini tanggal 14 Januari sempat menyentuh 1780, kemungkinan berharap akan bisa BEP atau berharap bisa profit dan mau take profit segera, ternyata di bawah makin turun, jadi floating loss 14,8%. Saat ini kondisinya menarik untuk JIHD secara teknikal, namun RSI stokastik memang sudah dalam kondisi dead cross, pertanda akan slow down terlebih dahulu untuk kenaikan dari JIHD. Meskipun secara fundamentologi kita lihat tanggal 17 Januari ada akumulasi oleh XL, XC, SS, ini sama dengan yang terjadi di INPC, ya, yang akumulasi banyak itu XL, XC, yang keluar PD, CC, AK. Secara teknikal ini beberapa waktu terakhir tertahan 550 kemudian menguat, tertahan 550 kemudian menguat. Ini apakah akan tertahan 550? Semoga saja. Meskipun jika tidak mampu bertahan di 550, support terdekat ada di 1500. Semoga bertahan di 1400, 1500. 1400 support berikutnya. Jika bertahan 550, 550 support terdekat. Jika bertahan, support trader yang punya dari harga atas mau fresh down silahkan jika ada pantulan. Jika belum yakin bahwa JIHD masih akan ada pantulan dalam waktu dekat dan potensi koreksi ke 1400, ya average down di dekat-dekat 1400. Strateginya jika sobat ingin average down JIHD adalah dengan JIHD di 1790, last price di 1625, estimasi punya 10 lot. Resisten terdekat memang ada di sini 1700. 1690. Beberapa waktu menguat, belum mampu bertahan di atas 1700, koreksi, menguat, belum mampu bertahan di atas 1690, koreksi. Ini menguat, koreksi, sehingga 1690 menjadi resisten. Maka sobat trader yang mau average down sebaiknya punya average price di bawah 1690, ya, supaya bisa segera kejemput dengan penambahan sebesar 70%. Dengan penambahan sebesar 70% dari lot yang sudah dimiliki, beli di 1525, nanti average price-nya akan ada di sekitar 1691. Kalau masih koreksi lagi ke 1400, akan lebih baik jika sobat trader average down di 1400 dekat-dekat sini. Ya, average down di dekat 1400. 1400. Maka jika 1400 untuk average down-nya tidak perlu modal banyak supaya bisa di bawah resisten. Nah, setidaknya 70% dari lot sudah dimiliki. Jika ingin average down JIHD, ini masih memungkinkan untuk bisa segera kejemput. Estimasi beli di 1525, apalagi jika sobat trader beli di 1400-an. Jika memang JIHD koreksi wajar dan akan ada penguatan lanjutan. Jika skenario-nya seperti itu. Namun kalau melihat ini kemungkinannya ke arah atas. Ini low, high low. Sehingga 1400 jangan sampai jebol. Jika 1400 jebol berarti potensi akan ke 1200 lagi. Potensi bahkan lower low. Akan lanjut downtrend parah. Namun karena banyak yang memang sudah terlanjur masuk di JIHD, sepertinya ini akan menjadi emiten yang ditradingkan oleh beberapa trader. Di sisi lain, semoga bandarnya mengizinkan untuk emiten ini terus mengarah ke atas. Ini bergantung pada bandarnya. Adanya retail-retail ini bisa membantu menaikkan harga, ini karena memang diizinkan bandar. Bandar volume juga menunjukkan ada akumulasi beberapa waktu terakhir. Setelah ini dibanting distribusi-distribusi, tampaknya sudah mulai menarik untuk JIHD dalam tren jangka menengah. Namun, beli di 1400 akan menjadi keputusan bijak untuk sobat trader yang ingin spekulasi B di JIHD. Pergerakannya bareng dengan INPC. Pantau-pantau saja kedua emiten tersebut untuk average down. Semoga segera kejemput untuk sobat trader yang punya JIHD. Kemudian kita bahas Kajen. Krida Jaringan Nusantara pada perdagangan 17 Januari 2025 melemah 9,09% secara fundamentologi big distribusi oleh XL, PD, YB. Wow.
retail yang jualan. XL, PD, YB justru jualan SQ. Yang masuk CC, CP, BG, LG, YB. Menarik ini sebenarnya untuk kajian. Kita lihat dari tanggal 14. Ramalan akumulasi, CC akumulasi. Kita lihat dari tanggal 9. Ramalan akumulasi yang keluar XL, MG, GR. Yang masuk CC, LG, KK, XC. 50-50 memang. Ada retail di kanan, ada retail di kiri. Sehingga sobat trading punya kajian di average 159. Kalau mau average zone, pastikan bahwa kajian bertahan di 135. Volume transaksi 2 hari terakhir saat terkoreksi, volume kecil. Semoga bisa segera kejemput. Mengingat bahwa emiten ini cukup volatil, maka pergerakannya akan bisa cukup menguat cepat, lalu koreksi cepat. Nah, jika ada bantingan cepat ke 135, spekulasi buy untuk segera average down dan semoga segera kejemput. Sobat trader, sekarang floating loss 5,7% ke last price, masih oke. Strateginya untuk bisa segera kejemput 159, kita buatkan resisten di 155. Ya, tidak butuh usaha banyak sebenarnya untuk mau average down dari kajian. Kurang lebih 60% dari yang sudah dimiliki lah untuk average down kajian. Atur saja range-nya untuk average down. Kalaupun masih di bawah turun, breakdown 135, ini baiknya memang batasi risiko, amankan modal. Nah, tinggal pilihannya, yakin bahwa kajian akan menguat, melihat bandarmologi yang seperti ini, atau ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, cut loss di 150, ini masih oke, daripada nanti cut loss di 135. Tinggal dipilih saja. Kalau mau cut loss di sini, nanti beli lagi saat di 135 atau 140 saat bertahan, dan bisa take profit. Untuk membalikkan cut loss-nya juga dipersilahkan. Keputusan ada pada sobat trader. Yang jelas, area entry sobat trader itu akan menentukan sobat trader bisa profit maksimal atau sobat trader bisa CL minimal. Jika sobat trader entry di dekat support, maka profitnya bisa maksimal, CL-nya bisa minimal. Tujuan buy on support, buy on weakness adalah itu. Diatur saja sobat trader yang punya Krida Jaringan Nusantara. Kemudian sebenarnya masih menarik, volume di tanggal 15 Januari ini menguat cukup tinggi. Kemudian MLPL, ada sobat trader yang juga floating loss di MLPL. Multipolar pada perdagangan 17 Januari terkoreksi, sempat menguat sampai ke 125, markup saja tampaknya. Markup masih belum mampu menembus 550. Ini belum mampu menembus koreksi, belum mampu menembus koreksi. Secara bandarmologi ada akumulasi dari tanggal 9. Di sini ada akumulasi yang cukup bagus oleh YP, ZP, PD. Tanggal 17-nya kita lihat netral, YP masuk, HD masuk, PD masuk. Menarik untuk MLPL jangka menengah. Ini gambaran kita ya, ada potensi untuk membentuk head and shoulder. Sehingga koreksinya akan menjadi koreksi wajar selama bertahan di atas 95, 100, 104, ini akan menjadi supportnya. Sehingga jika ada koreksi ke 104, 107, silahkan untuk spekulasi buy MLPL. Ada sobat trader yang floating loss di MLPL 10,2% kurang lebih, kita lihat. Maka kurang lebih sobat trader punya di harga 128. Sebenarnya kemarin juga hampir kejemput ya. JIHD-nya hampir kejemput, MLPL juga hampir kejemput. Atau bahkan kemarin baru beli MLPL. High tanggal 15 Januari ada di 130. Nampaknya bisa jadi kemarin baru beli ya. Baru beli 128, kemudian bawa turun.
Saat ini masih oke untuk MLPL. Jika sobat trader ragu-ragu dengan MLPL apakah mampu akan kembali ke 128, kemungkinan mampu. Namun jika sampai ke support, mau average zone itu juga akan menjadi pilihan tepat. Sehingga nanti juga bisa akan segera kejemput. Ya, bisa segera kejemput. Support di 107, 104. Silahkan average zone di sekitar situ dari 110 lah. 110 sampai 104 ini akan menjadi area buat sobat trader untuk average down. Semoga setelah average down di sekitar sini langsung bisa segera kejemput. Resistennya ada di 120 saat ini pas di EMA 50. Dengan syarat tidak jebol 100, tidak jebol 100, tidak jebol 94. Jika jebol ini lanjut downtrend untuk MLPL. Kalau modalnya banyak, mau average down dipersilahkan. Strateginya ini belum begitu jelas resistennya dan floating loss-nya juga tidak begitu banyak. Sehingga kita buatkan redeem line dengan resisten di 115 saja. Kalau nanti dibawa turun ke 110 mau average down, maka membutuhkan penambahan 15 belum, 19 belum, 22, 24, 240% ya. Jika ada sobat trader yang punya di harga 128, mau average down di harga 110 untuk MLPL dengan kita buat resisten di 115 pas di last price pada perdagangan 17 Januari, maka membutuhkan penambahan 24 lot atau sekitar 250% dari lot yang sudah dimiliki dengan nanti average price-nya ada di 115. Kurang lebih untuk MLPL kalau mau di hold masih oke. Untuk yang lain sebenarnya juga masih oke, Dewi masih oke, GTBO oke, CIHD oke, karena koreksinya sudah cukup dalam sebenarnya, namun tidak tahu GTBO dan Dewi ini akan segera ketemu atau tidak. Bot ini yang sudah sangat jauh floating loss-nya ya. Ini yang sangat jauh floating loss-nya, namun juga koreksinya sudah cukup dalam, harapannya akan ada pantulan untuk sebenarnya bisa cut loss. Kalau yang lain ada harapan kejebot, cuman entah kapan. Selanjutnya kita akan membahas obat. Obat masih terus melanjutkan kenaikannya. Pada perdagangan 17 Januari menguat 17,82%. Secara fundamentalnya cukup bagus. Ada AK PDXL yang masuk. KI jualan. Menarik ini. KI-nya jualan, namun harganya naik. KI, MG, YP, CP jualan. Kita lihat broker summary tanggal 16. Tanggal 16 ini yang akumulasi KI. Ya, ini kan. Tanggal 16 yang akumulasi KI. Tanggal 17-nya KI jualan, namun harganya menguat. Yang terus akumulasi AK. AK ini namanya foreign. Foreign 2 hari terakhir akumulasi. Pada perdagangan 17 Januari masuk 1,1 miliar. Sukses. KI sukses mancing AK untuk menaikkan harga dari obat. Kita ukur dari harga closing di sini masih menguat 37%. Selamat kalau masih ada yang hold dari IPO. Kita perdalam bandarmologinya dari IPO di tanggal 13 bareng CBDK sampai tanggal 17. Oh, ternyata KI-nya masih punya banyak. KI masih punya 19 miliar. Masih punya 419.000 lot. Masih akumulasi dan sudah jualan pelan-pelan KI. Namun strateginya cukup bagus sebab jualannya di harga over sehingga membiarkan broker-broker yang lain untuk HK harganya naik. Yang average-nya cukup tinggi ini AK karena tampaknya baru masuk 2 hari terakhir. Sedangkan KIYJ yang dapat barang dari underwater-nya AD ini sudah jualan ya. Dapat barang dari AD ini masih
punya barang cukup banyak, 419.000 lot, 109.000 lot. Dia awal-awal IPO mereka sudah punya barang sehingga average price-nya cukup bawah. Kita coba lihat broker flow. Obat, ini harus kita lihat dengan broker flow, kita amati pergerakan dari KI ini seperti apa. Ya, cukup kasar memang ya mainnya. Kita lihat dengan time frame 1 menit untuk melihat chart dari obat. Jika kita lihat tampak pergerakannya cukup kasar ya ini. Menguat, banting, menguat, banting, ini menguat, banting, menguat, banting. Anak tangga sudah sampai 595. Wow. Tangganya cukup bagus sekali ini. Dari sini. Kita lihat broker flow, kita perdalam pergerakan dari KI. YJ, kita tambahkan YJ. Top buyer kedua. Ya, ini yang bermain KI. Cukup keras permainannya, ini dibanting. Namun harganya bisa naik. Ya, di haki atau KI-nya jualan, bisa dipasang di over. Pasang di over, ada yang HK sehingga dia bisa jualan. Ini saat banting ini kasar. Ini jelas jual haki kalau dibanting dan harga turun seperti ini. Kemudian di sini dia pasang di over sehingga harganya tampak naik karena ada yang HK. Ini dia pasang di over. Ini dibanting lagi KI. Kemudian dia ada melakukan pembelian, bantu ngangkat harganya. Bantu ngangkat. Nah, pas sudah bantu ngangkat, banyak yang terpancing, dia pasang di over. Lalu jualan lagi. Setelah itu ini dia pasang di over cukup banyak. Ini pasang di over cukup banyak. Bareng YJ pasang di over. Ini tampak YJ juga jualan. Ini yang beli AKXL. Harganya dibiarkan naik. Menjelang akhir sesi, tampaknya ini ada beli. KI ada beli, YJ ada beli. Buyback. Ya, sehingga dia kembali masih punya barang. Sebenarnya sudah sempat jualan sampai 150.000 lot. Di sini sudah jualan banyak. Di akhir sesi dia beli lagi di harga atas. Kalau melihat seperti ini, tampaknya ada potensi obat masih akan lanjut naik. Karena LG-nya buyback. Dan buyback-nya, maaf, KI-nya buyback. Dan buyback-nya justru ketika di harga atas ini. Kalau memang KI merasa bahwa harganya masih akan lanjut naik, kenapa dia harus jualan di sini? Kenapa tidak dia hold saja atau bahkan nambah barang, baru jualan di atas? Logikanya kan seperti itu. Namun ini yang terjadi sebaliknya. KI ini jualan dan merasa bahwa oh ini ada bandar-bandar yang lain seperti AK dan PD yang tampaknya masih akan mampu mengangkat harga obat. Sehingga KI, wah menarik ini, buyback saja. Akhirnya KI buyback cukup besar. Ini dapat barang dari mana ini? Coba kita lihat. KI ini beli di ini jam berapa ini? Sekitar jam 4-an. Kita lihat KI. Jam 16:01. 16:01. KI apakah sudah tampak di sini? Belum begitu tampak. Tampaknya sebelum akhir sesi ini. Sekitar jam 15.30. Yang jelas menarik untuk obat. Ya, kita coba filter lagi ya. Kita pelan-pelan coba menganalisa pergerakan dari KI yang tampaknya dia sendiri juga tidak menyangka bahwa masih akan naik terus ya, sehingga karena merasa bahwa PD dan AK cukup tertarik untuk menaikkan harga obat, akhirnya KI pun yang merasa kehilangan barang juga kembali spekulasi buy
di obat 1547. Kita coba lihat 1545, kalau nggak ketemu sudah. Ya ini. KI ini beli 10.000 lot. Jam 15.45 ini di sini. Dia beli dari YP. Ini beli dari NI. Ini beli cukup banyak nih. KI. Nah, di sini cukup besar nih. Oh, crossing. Crossing tampaknya. Buyer KI, seller KI. Namun di sini tercatatnya ada masuk barang. Apakah ada beli dari yang lain? Ini KI beli dari XL. Yang tambah besar di sini beli dari YP. Menarik sepertinya untuk obat pada perdagangan Senin. Silahkan kalau saudara yang ingin trading singkat di obat, semoga bisa profit, namun tetap baiknya tidak menginap. Emiten seperti ini baiknya tidak menginap karena ketika di awal sesi bisa saja langsung dibanting untuk emiten-emiten seperti obat ini. Kemudian PANI. Pantai Indah Kapuk 2. Pada perdagangan 17 Januari sudah tampak tertahan koreksinya. 17 Januari kita lihat bandarmologinya yang nampung KZ. KZ melakukan pembelian dengan jumlah cukup besar 25.000 lot dari LG AKBK foreign buy, net foreign buy 23 miliar, menarik untuk PANI. Lalu ini bandar volumenya juga cukup bagus, RSI stokastik potensi golden cross, sudah kondisi oversold. Jika saudara ingin spekulasi buy di PANI, ini sangat menarik. Sudah tertahan di dekat 15.175. Low pada perdagangan 16 Januari di 15.175, kemudian menguat. Ini sempat koreksi lalu ada penguatan. Koreksinya sudah tertahan. Bagi saudara yang spekulasi buy di PANI tampaknya menarik. Ya, kembali ke dekat support 15.050. Ada potensi untuk penguatan lanjutan kembali ke 16.000 untuk PANI. Kita lihat broker flow dari PANI. Ya, ada akumulasi besar KZ. KZ ini tampaknya nunggu ya. Tadinya pasang di bid, kok nggak ada yang jualan. Akhirnya dia HK, beli di over sampai beli cukup banyak, 24.000 lot. 25.000 lot. 39 miliar. Ada potensi PANI untuk kembali menguat. Kita gambarkan dengan Fibonacci retracement. Potensi PANI terdekat ke 16.400. Selanjutnya bisa ke 16.800. Untuk PANI kurang lebih seperti itu skenario pantulannya ya. Silahkan kalau sobat ingin spekulasi buy PANI. Kita coba lihat dengan time frame weekly supaya lebih objektif pengamatannya. Ya, tampak menarik untuk PANI. Gambar kita yang lama kita hapus dulu. Bandar volume menarik. Minggu ini ada akumulasi. Foreign buy menarik. Minggu ini ada masuk 17 miliar. Ada potensi untuk penguatan lanjutan ya. Ini sudah habis, asing sudah jualan banyak. Ini mulai beli lagi di minggu 9 Desember ini. Lalu jualan dikit.
Ini ada akumulasi lagi, ada potensi untuk foreign kembali masif seperti di sini, akumulasi. Ini jika kita lihat di sini kan ada jualan, kemudian ada beli, ada jualan, kemudian masif. Potensi akan dalam waktu dekat pani foreignnya masuk masif lagi. Apalagi beberapa waktu belakangan IHSG kita cukup baik, cukup menarik asing, termasuk di emiten-emiten perbankan, dan pani yang saat ini berada di sektor properti kemungkinan juga akan ada penguatan lanjutan dengan sentimen pemangkasan suku bunga Bank Indonesia. Itu beberapa pembahasan emiten-emiten di video kali ini. Terima kasih telah menonton ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.